Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa mengadakan kuliah subuh di rumah kita, rumah Fauza Family, Papa Home, Papa House. Dan alhamdulillah kita sekarang ini berada di Asrul Awakhir, 10 hari terakhir. Dan hari ini kita memasuki hari ke-22 di bulan Ramadan. Semoga 21 hari yang berlalu ya, seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah, menjadi pemberat amal soleh kita, dan semoga sisa hari Ramadan kita bisa mengisinya dengan maksimal dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga insyaallah dengan itu semuanya bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik dari yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian tentang istri-istri Nabi SAW. Kemarin kita sudah mulai dengan istri pertama beliau, yaitu Khadijatul Kubra, Khadijah binti Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid As'adi. Jadi Rasulullah SAW ya menikahi seorang istri ya, istri pertama beliau, dan hanya satu-satunya istri beliau itulah yang dinikahi awal ya, di awal hingga 10 tahun ya, di kurang lebih 10 tahun. Jadi selama fase Makkiyah ya, dakwah beliau di Mekah itu ya, hampir seluruhnya ya beliau ya, kalau kita pakai istilah sekarang itu pernikahan itu beliau monogami, jadi menikahi satu orang istri saja ya. Jadi sejak awal menikah hingga kemudian 10 tahun kurang lebih ya. Dan sampailah kemudian Khadijah itu ya wafat ya, 40 sampai 50-an. Jadi ya kurang lebih 10 tahun. 20 tahun ya, 20 tahun. Mohon maaf. Jadi Rasulullah SAW itu menikah usia 25, mendapatkan kenabian 40, berarti 15 tahun. Terus menjadi nabi kurang lebih 10 tahun. Berarti kurang lebih 25 tahun ya, hidup bersama, tinggal bersama dengan Khadijah. Dan dari 20 tahunan itulah ya yang menunjukkan betapa, sekali lagi, Khadijah menunjukkan ya sebagai wanita terbaik ya,
wanita yang luar biasa, ya, mendampingi Rasulullah SAW ya sejak awal ya dakwah, kemudian mendukungnya, membantunya, bahkan mengorbankan seluruh kekayaannya, seluruh yang dimilikinya. Ya, beliaulah yang menghibur Rasulullah SAW ya ketika sedang sedih dan seterusnya. Dan beliau menghadapi berbagai macam permasalahan yang muncul di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di fase awal di Makkah, ya, mulai dari kemudian dikucilkan, ya, diboikot, kemudian disiksa dan seterusnya. Di Sayyidah Khadijah mendampingi Rasulullah SAW dengan luar biasa, ya, sehingga meninggalnya Khadijah, ya, Sayyidah Khadijah di tahun 10 kenabian, ya, atau berarti setelah kurang lebih 25 tahun menikah, ya, atau di usia Nabi SAW sekitar 50-an tahun, ya, maka Khadijah meninggal, ya, setelah sebelumnya paman Nabi SAW juga meninggal, ya. Yang di tahun itu, di tahun ke-10 kenabian itu, kemudian kita kenal dengan Amul Husni, di tahun kesedihan, tahun duka cita. Karena memang benar-benar di tahun tersebut Rasulullah SAW seakan-akan mendapatkan, ya, ujian yang cukup berat, ya, dengan ditinggalnya oleh dua orang yang memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan beliau. Paman beliau yang mengasuh beliau sejak usia 8 tahun, ya, sejak kecil hingga kemudian beliau menikah, ya, kemudian mendukung dakwah beliau juga walaupun barangkali, ya, belum beriman, ya, tapi kemudian tetap mendukung, ya, menjadi benteng, ya, dan kemudian mengorbankan juga seluruh yang dimilikinya untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW, ya, yaitu pamannya beliau Abu Thalib, ya. Maka itu kemudian meninggal, ya. Disusul kemudian tidak lama dan di tahun yang sama istri beliau juga yang luar biasa memberikan dukungan juga meninggal. Itulah kenapa kemudian tahun tersebut dinamakan dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, ketika Rasulullah SAW kemudian ditinggal mati oleh istri beliau yang pertama ini, maka awal-awal para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajmain, mereka tidak ada yang berani, ya, tidak ada yang berani istilahnya mengusik atau, ya, bertanya, sekedar bertanya ataupun mengusulkan kepada Nabi SAW, ya, atau mengungkit tentang kehidupan rumah tangga beliau, ya, ya, untuk kemudian kenapa tidak menikah lagi dan seterusnya. Awal-awal tidak ada yang kemudian mengungkit hal itu. Sampailah kemudian ada seorang, ya, seorang muslimah, seorang mukminah, ya, seorang wanita, ya, yang kemudian juga termasuk as-sabiqun awwalun, termasuk awal masuk Islam, ya, beriman pada beliau, ya, yaitu Khawlah, ya, Khawlah yang kemudian berani untuk memberikan usulan, ya. Jadi Khawlah inilah yang kemudian berani memberikan usulan kepada beliau, ya, untuk menikah lagi, ya, untuk menghapus kesedihan, ya, untuk menghapus kegelapan dalam hati beliau yang karena ditinggal oleh dua orang yang luar biasa dukungannya tersebut. Nah, Rasulullah SAW ketika kemudian ditanya oleh Khawlah, ya, mendengar usulan Khawlah itu, kemudian beliau pun juga bertanya, ya, bertanya tentang siapa wanita yang kemudian bisa aku nikahi. Maka Khawlah ini ternyata sudah menyiapkan, ya, sudah menyiapkan ada dua calon, dua kandidat, ya. Iya, ada dua calon. Ada dua wanita, yang satu janda, yang satu perawan, yang satu masih gadis. Nah, wanita-wanita yang dimaksud tersebut adalah yang pertama adalah Saudah, ya, Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang kedua adalah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, siapakah mereka berdua? Dan inilah yang akan coba kita kupas, ya, di pagi hari ini, walaupun secara singkat, ya, tentunya karena waktu, ya. Nah, kedua-duanya adalah wanita yang juga wanita-wanita terbaik, ya. Nah, Saudah, ya, binti Zam'ah ini termasuk juga adalah as-sabiqun awwalun, masuk wanita yang awal-awal masuk Islam, awal-awal menerima dakwah Nabi SAW. Termasuk juga suaminya. Jadi suami istri ini termasuk suami istri yang
menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikut beliau setia dari awal, ya di awal-awal tahun. Dan mereka pun kemudian yang mengikuti tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Bahkan mereka ya sempat melakukan hijrah ke Habasyah yang pertama ya. Itu pun mereka turut serta hijrah ke Habasyah. Jadi pendek cerita bahwa Saudah ini pun adalah wanita yang luar biasa, wanita yang beriman, wanita yang mukminat yang kemudian luar biasa. Bahkan ya banyak ayat Quran yang turun ya atas kehidupan mereka. Ya, mereka termasuk contoh model yang diberkahi ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, ya, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di mereka ini sebagai model ya, sebagai model lelaki. Jadi Saudah dan suaminya itu satu model lelaki maupun perempuan yang dalam keadaan beriman, maka pasti mereka akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Jadi kehidupannya itu lebih baik ya. Nah, bagaimana proses kemudian menikahnya Saudah dengan Rasulullah SAW ya, maupun nanti Aisyah dan beliau Rasulullah SAW. Nah, diawali dari awalnya Saudah ya. Saudah ini mimpi ya, mengalami mimpi yang aneh ya. Di kitab ini diterangkan di Saudah awalnya mengalami sebuah mimpi yang aneh ya. Jadi dalam mimpinya beliau itu melihat Rasulullah SAW itu menginjak lehernya ya. Nah, saat itu beliau kemudian bertanya kepada suaminya ya, yaitu Sakran bin Amr ya, saudaranya Suhail bin Amr ya. Sakran bin Amr ini kemudian menerangkan ya, mentakwilkan mimpi dari Saudah tadi ya, bahwa jika mimpimu itu benar wahai Saudah, nanti setelah aku mati kamu akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Mendengar takwil mimpi tersebut tentunya ya Saudah kaget ya, bagaimana bisa kemudian dia ya wanita biasa istilahnya kemudian dinikahi oleh seorang nabi ya, dan ya dia pun kemudian merasa tidak mungkin karena suaminya saat itu Sakran tidak apa-apa, tidak ya sehat, kemudian bugar dan ya tidak menampakkan bahwa ada tanda akan meninggal ya. Nah, tapi itulah yang terjadi kemudian selang beberapa waktu suami Saudah ini sakit, Sakran bin Amr sakit. Dan dalam sakitnya ya, setelah beberapa tahun ya, tidak dalam waktu pendek tapi beberapa tahun berselang. Nah, kemudian suami Saudah ini ya sakit. Nah, ketika sakit tersebut ya Saudah tentunya merawatnya, dan Saudah ini adalah seorang istri yang luar biasa ya dari Sakran ini ya. Jadi seorang pribadi yang terbaik, juga sebagai seorang istri juga seorang istri yang terbaik ya. Nah, maka ketika Sakran ini sakit, dia bermimpi juga ya. Dia bermimpi bahwa ya di rumahnya itu ya istilahnya kejatuhan bulan. Jadi rumahnya itu kejatuhan bulan, ada bulan yang jatuh di rumahnya ya. Nah, ketika itu Sakran sempat bertanya kepada Saudah, kira-kira apa takwil dari mimpiku itu? Nah, Saudah tidak bisa mentakwilkan mimpi tersebut. Namun kemudian Sakran ingat kejadian beberapa tahun yang sebelumnya, yaitu ketika Saudah bermimpi dan dia mentakwilkan mimpi Saudah. Maka dia kemudian menghubungkan kembali. Nah, nanti kalau aku mati ya kamu kayaknya akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang kemudian dikatakan oleh Sakran. Dan ternyata itulah yang memang terjadi ya. Ketika Khadijah yang meninggal, nah maka posisi Saudah itu sudah menjadi seorang janda. Jadi dia seorang janda dan dialah yang direkomendasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Khawlah untuk dinikahi ya setelah meninggalnya Khadijah. Kenapa? Karena pertimbangan Khawlah ya, tidak ada wanita lainnya yang saat itu beriman yang bisa mendekati pribadi seperti halnya Khadijah selain Saudah. Ya, maka
Rasulullah pun kemudian setuju, dan Khawlah ini kemudian mendatangi orang tua Saudah yang sudah sangat renta, ya. Jadi datang kemudian melamarkan dan diterima, ya. Maka luar biasa betapa gembiranya Saudah, ya. Ya, akhirnya Saudah kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW dan hidup bersama. Nah, di waktu yang sama, di tahun yang sama tersebut, Khawlah juga kemudian mendatangi Sayyidina Abu Bakar untuk menanyakan posisi atau status putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nah, maka saat itu ketika Khawlah datang, kebetulan Sayyidina Abu Bakar sudah pernah ada, ya, sudah pernah kemudian ada perjanjian, semacam perjanjian, ya. Kalau bahasa kita sekarang ini istilahnya ada perjodohan. Jadi antar orang tua itu saling menjodohkan putra-putrinya. Nah, itulah yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar saat itu, ya. Jadi Aisyah sudah terikat perjodohan, ya, dengan orang lain, yaitu dengan putranya Mut'im bin Adi, ya. Dengan putranya Mut'im bin Adi, ya. Maka kemudian datanglah Abu Bakar ini menanyakan kembali kepada Mut'im bin Adi, dan ini adalah memang terjadi sebelum Islam. Jadi sama-sama mereka sebelumnya adalah masih dalam kondisi jahiliyah, ya, dalam kondisi kafir. Maka Mut'im bin Adi ini ketika kemudian didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar dan ditanyakan tentang perjanjiannya, ternyata justru Mut'im bin Adi ini malah kemudian akhirnya membatalkan perjanjian tersebut. Kenapa? Karena Mut'im bin Adi tidak ingin anaknya, putranya itu nanti ketika menikah, dinikahkan dengan Aisyah, ya, putri Abu Bakar, yang mereka semuanya sekeluarga sudah masuk Islam. Maka Mut'im bin Adi ini tidak ingin putranya itu jadi seorang muslim, ya. Maka akhirnya Mut'im bin Adi justru kemudian membatalkan perjanjian tersebut, sehingga akhirnya, ya, Khawlah melanjutkan, ya, pembicaraan dengan Abu Bakar, melamarkan Aisyah untuk Rasulullah SAW. Nah, maka terjadilah kemudian berikutnya adalah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Aisyah, yang bahkan secara nubuwah tentang pernikahan tersebut, ya, Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, ya, bahkan beberapa kali, ya. Tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah ini adalah bahkan malaikat Jibril datang, ya. Jibril datang kepada Rasulullah SAW, ya, membawa gambar seorang wanita dan di sebuah kain sutra berwarna hijau, yang beliau kemudian berkata ke Nabi SAW, inilah istrimu di dunia dan di akhirat, ya. Jadi kabar tentang, ya, pernikahan beliau dengan Aisyah itu sudah ada di langit, yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau, ya. Sehingga di tahun yang sama, di tahun tersebut Nabi kemudian menikahi Sayyidatina Aisyah, walaupun Sayyidatina Aisyah belum tinggal bersama dengan Nabi SAW di rumahnya, ya. Yang tinggal di rumah adalah Saudah, dan Saudah bisa menerima hal tersebut, ya. Maka Saudah tinggal bersama dengan Rasulullah SAW di rumahnya, dan luar biasa punya karakter yang memang mirip, yang mendekati sebagaimana karakter Sayyidatina Khadijah, sedangkan Sayyidatina Aisyah masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Hingga nanti terjadilah kemudian hijrah ke Madinah, dan baru setelah di Madinah beliau tinggal serumah dengan Rasulullah SAW, ya. Nah, itulah barangkali secara sekilas, ya, singkat, bagaimana profil istri beliau yang kedua dan yang ketiga, yaitu Saudah dan Aisyah, ya. Semoga kita bisa mengambil ibroh, ya, pelajaran. Nah, yang perlu kita garis bawahi juga adalah bahwa tadi sekali lagi Rasulullah SAW awalnya monogami, 25 tahun menikah beliau monogami, beliau menikahi satu istri, dan ketika Khadijah, ya, meninggal, barulah beliau kemudian menikah lagi, dan barulah kemudian terjadi poligami. Dan itu pun semuanya tentunya adalah bukan karena atas dasar hawa nafsu beliau, tapi sungguh semuanya adalah dengan bimbingan Allah, ya. Kita tahu ada satu ayat yang jelas sekali kemudian, ya, bahwa apa-apa yang
dilakukan oleh beliau itu adalah bukan karena dorongan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa saja yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah SAW semuanya sungguh dipandu dengan wahyu Allah. Ya, sebagaimana kemudian ketika beliau akan menikahi Aisyah itu juga adalah atas wahyu Allah melalui malaikat Jibril yang datang membawa gambar Sayyidatina Aisyah di sebuah kain sutra berwarna hijau, ya, dan mengatakan bahwa dialah istrimu di dunia dan juga di akhirat. Ya. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari dua sosok ini diantaranya adalah ya ketika ada seruan, ada panggilan kebaikan, ya sebagaimana dakwah Nabi SAW, maka bersegeralah untuk ya memenuhi itu. Ya sebagaimana Saudah dan suaminya sekeluarga, mereka menjadi orang-orang yang pertama-tama kemudian memenuhi panggilan ataupun menjawab seruan dakwah Nabi SAW dan melakukan kehidupannya atau menjalani kehidupannya itu dengan ya dipandu oleh nubuah, oleh kenabian, ya oleh panduan dari Allah, ya oleh wahyu Allah, kemudian juga oleh petunjuk Nabi SAW, ya dan begitulah seterusnya. Dan siapa saja kemudian sampai kita dan sampai seterusnya yang terus berusaha untuk melakukan amal soleh, berada di bawah ya turunan Allah dan Rasulnya, maka sungguh dialah yang akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana Saudah ketika ditinggal wafat oleh suaminya, dia kemudian mendapatkan ya suami yang lebih baik, yaitu dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, tentunya juga adalah bagaimana Sayyidatina Aisyah yang terlahir, ya seorang anak perempuan yang lahir dari keluarga mukmin, itu adalah tentunya adalah menjadi generasi yang terbaik, ya sebagaimana Aisyah kemudian bahkan nantinya ya Sayyidatina Aisyah ini adalah terkenal sebagai barangkali adalah pertama dan satu-satunya awal-awal adalah ulama ya dari kalangan perempuan. Itu adalah Sayyidatina Aisyah ini yang dari beliau kemudian banyak sekali diriwayatkan hadis Nabi SAW, juga kemudian banyak sekali didapatkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepada para sahabat yang lainnya, ya sehingga menjadi tuntunan hingga hari ini. Banyak sekali kemudian yang itu datangnya dari Sayyidatina Aisyah, karena beliaulah kemudian nanti yang bersama dengan Nabi SAW full ya sepenuhnya, terutama adalah di fase Madaniyah, di fase dakwah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah hingga wafatnya beliau. Bahkan Rasulullah SAW wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Demikian barangkali beberapa ya sekilas kemudian profil, juga beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Semoga kita semuanya, lebih-lebih para mukminah ya wanita muslim, istri-istri mukmin, semoga bisa mencontoh, bisa mengambil pelajaran yang banyak dari kisah profil ya Bunda Saudah dan Bunda Aisyah ini, untuk kemudian menjadi panduan untuk kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.